Halo guys, kembali lagi dengan saya Kalimasada di modul ternak uang bagian ketiga. Di sini kita akan menjelaskan mengenai membuat tujuan keuangan secara realistis dan dapat tercapai. Jadi sebelum video ini dimulai, ini hanyalah suatu video pembelajaran edukasi, bukan ajakan investasi atau menjual beli apapun. Nah, sebelumnya saya udah jelasin banyak nih ke teman-teman mengenai apa itu personal finance, perbedaan mindset orang biasa dan juga orang kaya. Di sini saya ingin mengajarkan ke teman-teman apa itu tujuan keuangan dan bagaimana cara menyusun tujuan keuangan yang realistis, yang bisa dicapai dan pastinya sesuai ya dengan batas waktu yang masuk akal dan juga logis. Di sini banyak orang yang mau merdeka keuangan tapi nggak bisa ngatur keuangan, sama yang saya bilang sebelumnya. Maunya financial freedom tapi nggak punya financial literasi. Itulah mengapa teman-teman kalau punya ya tujuan keuangan yang jelas, teman-teman kalian bisa memperoleh kemerdekaan finansial atau kebebasan finansial. Nah, di modul kali ini kita akan ngajari kalian bagaimana sih cara set goals, menerapkan tujuan yang masuk akal. Tapi sebelum itu kita bedah dulu. Apa sih sebenarnya tujuan keuangan? Jadi secara definitif, saya bacakan, tujuan keuangan merupakan target spesifik dalam keuangan yang ingin dicapai di masa depan. Tanpa tujuan, uang cenderung habis untuk hal-hal konsumtif yang tidak jelas. Jadi saya udah jelasin nih sebelumnya. Kenapa sih perlu banget set tujuan? Ya jawabannya kalau nggak ada spesifik, oke saya mau nabung 100 juta. Kalau nggak ada tujuannya begitu, ya setiap kamu dapat 10 juta, setiap kamu dapat 20 juta, kamu habisin 30 juta. Terus hilang semuanya. Terus lah nggak bisa nabung 100 jutanya. Karena dari awal nggak ada tujuan buat nabung 100 juta. Atau saya mau 1 miliar pertama. Kamu dapat proyek 500 juta. Dapat proyek 300 juta. Langsung beli F30. Langsung duitnya hilang. Padahal kamu mau punya tabungan 1 miliar. Sebelum usia 30 gitu misalkan. Nah, di situ teman-teman harus memahami bahwa orang yang tidak memiliki tujuan yang jelas itu hanya akan berakhir ke hal-hal yang konsumtif sifatnya. Kamu harus paham kalau kamu pengen set goals yang jelas ya, itu kamu akan ya bisa menghindari hal-hal yang bersifat konsumtif. Jadi harus memiliki ya, di sini kita ngomong adalah tujuan keuangan atau financial goals. Nah, financial goals itu bisa apa aja. Misalkan bisa uang, tabungan. Oke, misalkan saya pengen punya 1 miliar pertama. Atau saya pengen punya 100 lot saham ini. Atau saya pengen punya sekian banyak kripto. Ya. Atau misalkan saya mau punya rumah. Saya mau rumah ini udah bebas utang. Udah nggak ada KPR lagi, udah bebas KPR. Atau misalkan saya pengen nabung supaya saya bisa kuliah di Australia. Saya pengen jadi lulusan Australia. Itu bisa masuk ke dalam tujuan keuangan. Dan kalau kamu dari awal nggak jelas goals-nya, apa yang kamu mau, ya gimana dunia ini mau tahu apa yang kamu mau. Kalau kamu mau sesuatu, kasih tahu dunia. Saya mau ini. Buat tujuan yang jelas. Baru setelah itu misi untuk mencapai tujuan itu. Saya mau 1 miliar pertama. Ya saya harus dapetin duit. Minimal lah ya. 10 juta dulu. Ya. Pelan-pelan. Sabar. Nanti meningkat jadi 100 juta. 100 juta. Gimana nih ngelolanya biar 1 miliar. Saya investasikan biar double. Jadi 200. Jadi 200 sudah punya duit. Kita buka proyek yang lain. Jadi 500. Dan lain sebagainya. Hingga kamu mengumpulkan 1 miliar pertamamu. Itu adalah cara menerapkan, cara memiliki tujuan keuangan yang jelas. Kondisi perencanaan keuangan di Indonesia, ini seperti apa sih sekarang? Kayak gimana sih keadaannya? Ini akan kita bahas, supaya teman-teman punya horizon, punya pandangan yang luas terhadap keadaan di kiri dan juga di kanan. Bahwa memang kadang mungkin teman-teman ini jauh lebih bagus, jauh lebih baik daripada orang-orang yang lain di luar sana. Data dari Goodstat menunjukkan bahwa kesadaran orang Indonesia akan menabung itu sangat minim. Di sini disebutkan ya berapa persen dari pendapatan yang ditabung setiap bulannya. Ya, 55% ini kurang dari 10% pendapatannya. 33,5% orang ini 10-20% yang ditabung. Dan 7% orang, nah ini 21-30%. Dan yang lebih dari 50% duitnya ditabung setiap bulan, ini hanya
2% orang di Indonesia. Betapa sedikitnya orang yang punya kesadaran untuk menabung. Karena 55,5% itu hanya bisa menabung 10% dari mereka punya duit setiap bulan. Jadi punya duit 10 juta ditabung 1 juta itu 55,5%. Bayangkan betapa sedikitnya orang yang menabung di Indonesia ini ya. Terus hanya 2% orang yang punya misalkan duit setiap bulan 100 juta, 50 jutanya itu ditabung, itu hanya 2% dari populasi manusia di Indonesia. Betapa banyaknya orang yang tidak memiliki kesadaran untuk menabung. Saya paham nih, pasti orang akan bilang, lah ngapain menabung? Fiat kan selalu turun, pasti. Cuman menabung itu nggak hanya bisa di fiat, bisa di aset kripto, bisa di reksadana, bisa di investasi saham, bisa di aset-aset lain. Yang mana bisa teman-teman kumpulkan untuk menjadi yang namanya aset. Tapi sebelum diinvestingkan, ini kan saya ngomong diinvestikan, itu harus ditabung dulu. Ditabung itu belum tentu itu mengendap bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun di rekening, teman-teman. Enggak yang, oke. Kan save itu kan menyelamatkan. Ya, namanya kan bahasa Indonesia, seperti goalkeeper. Save the ball. Ini kan supaya duitnya ya setelah kamu dapetin, ini save dulu nih. Ya, enggak dipakai party dulu, nggak dipakai ke staycation dulu, nggak dipakai ke luar negeri dulu, nggak ngadu temen dulu, nggak kasih hadiah ke pacar, kan safe kan? Bukan berarti saya ngajarin, oke ini setiap bulan harus ada 50% terus duit sampai 10 tahun ya, kamu miskin juga kalau gitu. Karena apa? Karena harus kamu save untuk kamu investasikan, tapi kan sebelum bisa diinvestasikan harus diselamatkan dulu. Ya itu kan thought prosesnya. Jadi juga jangan langsung investasikan, misalkan punya duit 100 juta. Saya langsung mau invest semua, nggak saving dulu. Karena ketika kamu saving, kamu save duitnya, kamu selamatin duitnya, akhirnya kamu bisa mikir, investasi kemana nih yang bagus. Nggak impulsif dulu, di tabungan dulu, 3-5 minggu, kamu mikir, oke, aset ini returnnya sekian, oke saya belum punya ini, oke saya mau investasikan ini. Jadi itu save dulu. Ya. Jangan langsung dapat duit, investing. Nah itu salah, karena kamu bypass dulu yang namanya saving dulu. Padahal dengan saving ini, kamu bisa berpikir, enaknya mau dikemanain duitnya, asetnya mau dialokasikan ke mana. Nah faktanya, 7 dari 10 orang Indonesia ini tidak memiliki tabungan sama sekali, teman-teman. Separah itu. Ya. Jadi misalkan kalian berdiri di 10 orang di jalan, ya, 10 orang di jalan, misalkan ada yang jual somai, ada yang gojek, kemudian ada mbak-mbak duduk di samping, ya, kemudian ada supir, ada orang yang naik mobil, ada orang yang naik motor, ada orang yang jalan di trotoar, ya, ada yang jual minuman di samping, ada yang pos security di bawah, sama satu lagi ada tukang parkir. Hanya 3 dari mereka ini yang punya tabungan, mungkin yang gojek, yang mbak-mbak yang duduk, sama orang yang naik mobil. Sisanya, ini mereka itu tidak memiliki tabungan, boro-boro dana darurat, tabungan aja nggak ada. Jadi mereka itu memang hidup dari hari ke hari. Bayangkan ya negara kita, ya ini memang seperti itu keadaan finansialnya. Mereka ini nggak punya tabungan. Jadi kalau kamu berdiri di bawah, ya, kamu ini masuk ke kategori 3-nya itu. Kalau kamu misalkan punya 100 juta di rekening bank kamu. Kamu itu masuk bagian 30% manusia di Indonesia ini yang memiliki tabungan. Karena sisanya nggak memiliki sama sekali. 2 alasan orang ini nggak bisa menabung. Pertama itu penghasilannya terlalu sedikit. Mereka dapat duit misalkan setiap bulan tuh cuma 3 juta. Biaya hidupnya itu benar-benar juga 3 juta. Bahkan kadang lebih. Gimana mereka bisa menabung? Ya nggak bisa. Karena apa? Penghasilannya itu terlalu sedikit. Mereka punya duit 3 juta. Kemudian mereka harus biayain anak 3. Semuanya sekolah. Terus juga istrinya harus masak. Ya bagaimana mereka bisa nabung? Karena penghasilannya terlalu sedikit untuk ditabung. Kedua, ya, ini tier bracket yang mereka udah punya penghasilan, tapi nggak bisa menabung karena mereka melakukan impulse buying. Atau mereka suka beli barang-barang di luar planningnya, di luar dari sesuatu yang mereka harusnya butuhkan. Nah, data juga, 100 orang dewasa itu mengurus 17 lansia. Artinya apa? Banyak sekali yang namanya, ini adalah sandwich generation. Mereka yang ada di tengah, ya, orang dewasa yang mana mereka menanggung, ya, anak mereka dan juga menanggung orang tua mereka. Mereka ini harus ngehidupin anaknya. Anaknya harus sekolah, anaknya harus les, anaknya harus ke nutrisionis, anaknya harus ke dokter. Sementara di sisi lain orang tua mereka itu tidak bekerja. Mereka harus biayain orang tuanya, kasih orang tuanya berobat, kasih orang tuanya rumah tinggal, kasih orang tuanya uang, ya, kasih mereka makanan. Jadi sandwich generation di Indonesia, ya,
itu sangat banyak. Dan ini data menunjukkan 100 orang dewasa itu mengurus 17 lansia. Bayangkan ya, mereka ini udah ngurusin anak, ngurusin orang tuanya. Pasti mereka pun tidak memiliki space untuk dirinya sendiri. Gimana ya? Karena ya mereka terlalu banyak ya spendingnya untuk orang di sekitar mereka. Jadi harus teman-teman pahami. Perbedaan perencanaan keuangan di Indonesia dan juga di negara lain. Kita akan jelaskan. Pertama ya, USA itu negara yang intelektualitasnya sangat tinggi. No doubt. Nggak diragukan lagi. Apalagi skill mereka mengelola uangnya. Masyarakatnya tuh udah jauh lebih melek keuangan daripada Indonesia, yang mana secara data hanya 51% yang melek. USA itu negara yang sangat sadar keuangan. Mereka itu juga menabung, mereka berinvestasi di saham, mereka menaruhkan dana pensiunnya untuk dikelola supaya dana tersebut ya ketika mereka tua ini mereka udah nggak perlu kerja lagi. Sementara di sini boro-boro ya mikir pensiun, mikir besok aja udah sulit. Jadi USA ya, dan ini datanya ya, kesadaran finansial, ini data dari Pressroom. Kita bisa melihat 58% orang Amerika itu udah berinvestasi semuanya ya. Gen Z 45%, milenial 54%, generasi X 58%, boomer 63%. Bedain dengan Indonesia. Berapa orang Indonesia yang investasi? Datanya tadi 5%. Di Amerika 58%. Di Amerika orang mulai investasi itu usianya 30 ya. Gen Z mulai 19 karena legalnya, milenial 25, Gen X 32, boomers 35. Dan mereka juga merasa ya, banyak akses untuk bangun ya wealth mereka 50%. Kemudian mereka juga lebih melek investasi, lebih banyak opsi investasi ya. Ada investasi teknologi yang lebih bagus dan juga edukasi tentang financial, yaitu lebih tinggi. Karena memang ini semua ya yang nggak kita dapatkan ya di Indonesia. Bahkan pelajaran tentang uang itu adalah sesuatu yang masih sangat tabu di Indonesia, sangat berbeda ya dengan di Amerika. Ya makanya ya keadaannya memang tidak sama. Dan warga US ini 76% ya memperoleh nasihat keuangan dari financial advisor. Berbeda dengan Indonesia di mana financial advisor itu tidak banyak. Terus kemudian orang yang menasehati tentang keuangan itu dianggap sok tahu, dan ngomongin keuangan itu dianggap tabu dan dilarang ya ngomongin gaji orang secara publik. Itu memang stigma di mana orang Indonesia itu sangat tabu dengan yang namanya uang. Berbeda di Amerika, uang itu selalu dibahas ya. Akuntan ya, mereka dapat dari akuntan. Investment firm, family, friends, Reddit, TikTok, Twitter. Ya, ini sosial media. Data dari Pressroom. Dan kemudian ya, Jepang ini juga negara yang memiliki kesadaran yang menabung ya. Dari mereka ini selalu berpikir tentang hari esok. Saya tadi udah bilang ya, data dari Gallup Institute menunjukkan negara yang lebih kaya, yaitu adalah negara yang ternyata lebih sabar, ya, SDM-nya lebih tinggi dibandingkan negara yang mudah tidak sabar. Jepang tadi nomor 4, ya, negara yang sabar terhadap sesuatu, terhadap kekayaan. Ini sangat berbeda ya dengan yang ada di negara-negara lain, bahkan di negara kita. Dan kemudian ada Eropa, mereka ini memiliki habit yang unik. Eropa ini sangat sedikit sekali transaksinya dengan kartu kredit dibandingkan dengan Amerika. Artinya apa? Mereka ini suka beli semuanya itu serba cash. Berbeda ya dengan negara-negara yang konsumtif, US pun juga banyak kredit card. Gimana cara memiliki tujuan keuangan yang jelas? Di sini akan saya jelaskan. Pertama, ya, teman-teman harus memiliki tujuan yang spesifik. Tujuan nggak boleh ngambang, angkanya harus jelas berapa banyak. 2, itu bisa diukur tujuannya. Seperti yang saya bilang tadi, nggak boleh ngambang. Berapa? Nah, misalkan tujuannya pengen kaya. Ini miserable ini berapa? Kaya itu berapa? Definisikan kayamu. 1 miliar kah? 10 miliar kah? 1 juta dolar kah? 3, harus achievable. Ya, harus realistis. Kemudian selanjutnya, harus relevan dengan keadaanmu sekarang. Juga harus relevan dengan keadaan dunia yang ada. Dan terakhir ya, harus ada definisi waktu yang jelas. Pertama, buat tujuannya spesifik. Kamu mau apa? Mobil kah? Kamu mau rumah kah? Kamu mau tabungan kah? Ya, spesifik dulu. Misalkan di sini oke, saya mau tabungan. Ya, saya nggak mau mobil, saya nggak mau rumah, saya mau tabungan. Oke. 2, buat parameter yang bisa diukur untuk bisa memperoleh tabungan yang besar tersebut. Misalkan tabungannya maunya 1 miliar. Ekspresikan ya, untuk bisa memperoleh 1 miliar itu kamu harus apa? Oke, saya harus tingkatin income saya. Berapa banyak? 30%. Income kamu sekarang berapa? 100 juta. Oke, harus ningkat jadi 130
30 juta dari 100, ya ningkat 30%. Oke, dengan peningkatan income ya, saya ini mau expense-nya turun. Yang mana biasanya setiap bulan saya ini spending misalkan 20% dari saya pendapatan, biasanya 20 juta nih di sini. Ini dengan pendapatan saya meningkat, saya mau expense-nya turun. Saya dari duit 100 juta jadi 130 juta, saya mau hanya jadi 13 juta setiap bulan biaya yang saya keluarkan. Ya ini bisa diukur ya, expense turun. Saya mau biaya hidup saya lebih turun. Oke, saya nggak mau lagi diajak teman-teman saya ke kafe. Saya nabung buat dapat 1 miliar itu. Nah, itu harus didefinisikan dan jelas. Targetnya juga harus realistis. Kalau saya nggak bisa, saya bilang, oke, saya mau jadi bilioner dalam waktu 3 bulan. Yaitu saya mungkin mending loncat dari sini. Ya. There is no way in hell saya bisa dapetin ya, 16 triliun hanya dalam waktu 3 hari. Impossible. Tapi kalau misalkan saya targetnya realistis, misalkan aset saya mau double lah tahun ini, itu mungkin masih bisa. Itulah mengapa harus realistis, harus achievable. Gak bisa ya misalkan, oke, mau sports car, gaji UMR. Gajinya berapa? 4 juta. Maunya apa? McLaren Senna. Gak bisa ya. 40 M. Kamu butuh ratusan tahun bekerja tanpa makan dan minum ya untuk bisa acquire mobil ini. Jadi harus realistis pikirannya. Kalau kamu di stage hidup yang berbeda, misalkan punya 4 miliar gitu ya, chance itu jauh lebih gede. Ya punya Senna ya 40 M daripada kamu hanya punya 4 juta. Jadi pertama realistis dulu. Oke. Kedua, misalkan ya ini contoh yang realistis apa? Kamu seorang manajer mau beli rumah di BSD. Ya itu bisa. Misalkan kamu punya harta cash ya 1 miliar, ini kamu bisa ya untuk beli rumah. Nah, ini target yang realistis contohnya. Dan tujuan itu harus relevan dengan keadaan saat ini. Oke, misalkan saya sekarang masih single. Ya relevan buat saya untuk leverage network saya untuk memaksimalkan net worth saya. Saya kenal sebanyak-banyaknya orang supaya saya bisa dapat uang sebanyak-banyaknya. Saya bisa bisnis, saya bisa ngembangin. Atau misalkan oke, saya masih single, saya nggak ada tanggungan apapun. Oke, saya mau investasi kripto, investasi saham, investasi reksadana. Itu relevan. Tapi tidak relevan bagi kalian, misalkan married ya. Oke, saya mau all in di kripto. Itu salah, itu nggak relevan. Kalau misalkan kamu udah married, oke, saya mau menyiapkan dana pendidikan anak. Ini relevan. Karena teman-teman harus melihat relevansi itu adalah sesuatu yang dibutuhkan di saat tertentu dan waktu tertentu. Kalau waktunya dulu kamu belum nikah, mungkin mau leverage network ya ke aset-aset yang sifatnya bahaya, ya, resikonya tinggi itu boleh. Tapi kalau sekarang, oke, saya udah menikah, udah punya anak, ya, nggak bisa saya asal leverage net worth saya ya untuk meningkatkan itu karena risikonya itu jauh lebih besar. Buat time frame juga yang realistis. Misalkan kamu dari punya duit ya cuman UMR. Nah, ini nggak realistis ya. Kalau misalkan dari UMR ini gajinya ya mau 1 M dalam 1 tahun. Nah, nggak ada jalannya. Tapi kalau misalkan kamu mau 1 M dalam 5 tahun, itu pasti ada jalannya ya. Sama seperti saya dulu, oke, UMR, kemudian saya trading full time hingga akhirnya 5 tahun ya bisa tercapai lebih ya dari 1 miliar, lebih dari yang saya inginkan. Jadi harus teman-teman memiliki time frame yang jelas dan realistis supaya ya teman-teman ini tidak terjebak yang namanya jebakan ekspektasi. Realistis dulu, buat target yang bisa terukur, set goals-nya, dan saya yakin teman-teman akan bisa mencapainya. Sampai jumpa di modul selanjutnya.